سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian anta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita melaksanakannya karena adanya dalil, adanya perintah dari Allah, dan kita melaksanakannya dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta truka maksiyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Kita meninggalkannya karena adanya larangan dari Allah, dan kita meninggalkannya dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang mulia, yang seorang muslim wajib untuk bergembira dengan datangnya tamu yang mulia tersebut, yaitu bulan Ramadan. Namun kita dapati ada di antara sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku sebagai seorang muslim, namun ketika mendengar datangnya bulan Ramadan, hatinya menjadi sempit, hatinya menjadi sesak. Dia tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan, karena dia tahu bulan Ramadan dia tidak bisa melaksanakan maksiat sebagaimana sebelumnya. Ketika di bulan Ramadan dia tidak bisa bebas makan, tidak bisa bebas minum, tidak bisa bebas melakukan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dia lakukan. Maka ketika datang bulan Ramadan, dia tidak suka dengan bulan Ramadan dan ingin bulan Ramadan pergi darinya. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang demikian disebabkan karena dia tidak mengetahui keistimewaan bulan Ramadan. Dia tidak mengenal apa keistimewaan dan apa keutamaan bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan dianggap sebagai bulan yang biasa, sebagaimana bulan-bulan yang lain. Tidak ada sesuatu yang spesial di dalam hatinya tentang bulan Ramadan. Dia menjalankan ibadah puasa, dia menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, namun hanya sebatas rutinitas tahunan, hanya sebatas kebiasaan yang dia lakukan dari tahun ke tahun di bulan Ramadan. Memang demikian kebiasaan saya. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kegembiraan di bulan Ramadan tersebut. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini telah didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam pernah berdoa dan doanya didengar oleh beliau. Jibril mengatakan, "Syaqiya 'abdun alladhi adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Jibril mengatakan, semoga celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan. Dia diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di bulan Ramadan, diberi kesehatan oleh Allah di bulan Ramadan, diberi kelapangan di bulan Ramadan, namun bulan Ramadan pergi meninggalkannya, dosanya tidak ada satupun yang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin.
Maka kata Nabi SAW, aku mengucapkan amin. Iya, semoga celaka orang-orang seperti itu. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu bagi kita untuk memotivasi diri kita tentang bagaimana istimewanya bulan Ramadan, agar masing-masing di antara kita semangat, gembira menyambut bulan Ramadan. Kita bayangkan atau kita bisa saksikan seorang pedagang ketika dia tahu bahwa beberapa hari ke depan ada event bazar misalnya, atau ada event pameran, maka dia persiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk berjualan di pameran atau bazar tersebut. Dia sudah persiapkan jauh-jauh hari bahan-bahannya, dia sudah pula, dia sudah persiapkan dekorasinya dan lain sebagainya. Bahkan ketika datang event tersebut, ketika datang bazar tersebut, dia rela tidak tidur, dia rela capek, dia rela letih, karena dia tahu ini event, ini acara yang luar biasa, mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Maka dia rela begadang, dia rela capek, karena dia tahu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Maka bagaimana dengan seorang muslim di bulan Ramadan? Keuntungannya jauh daripada keuntungan-keuntungan duniawi. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai bulan yang diberkahi. Kata Nabi SAW, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Maknanya bulan yang diberkahi, kata para ulama, adalah kathratul khair wa thubutuhu. Banyak kebaikan-kebaikan di dalam bulan tersebut, dan kebaikan itu menetap di dalam bulan tersebut. Maka barang siapa yang terhalangi dari kebaikan di bulan Ramadan, maka bagaimana lagi dengan di luar bulan Ramadan? Kalau seorang tidak bisa menjadi baik di bulan Ramadan, apalagi yang diharapkan di luar bulan Ramadan? Sebagaimana kata para ulama, kalau seseorang di kota Mekah atau kota Madinah, dia tidak bisa menjadi orang yang baik, maka apa yang diharapkan kalau di kota-kota yang lain? Maka bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah, karena ada kebaikan-kebaikan yang banyak di sana. Kemudian juga di antara keistimewaan bulan Ramadan, bahwasanya amalan yang dilakukan oleh seorang muslim di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Kualitasnya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tidak sama dengan amalan-amalan di luar bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana kata Nabi SAW, salah satunya beliau mengatakan, inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Kata Nabi SAW, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya, nilainya setara dengan ibadah haji atau bahkan haji bersamaku, bersama Rasulullah SAW. Tentu di sini ada perbedaan kualitas, ada perbedaan pahala antara umrah di bulan Ramadan dengan umrah di luar bulan Ramadan. Maka bagaimana lagi dengan ibadah-ibadah yang lain? Sholat kita, puasa kita, zikir kita, bacaan Quran kita, sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Demikian juga Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar, Allah mengatakan Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam yang ada di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Allah tidak mengatakan setara dengan 1000 bulan, namun lebih baik daripada seorang beribadah selama 1000 bulan. Tentu keutamaan seperti ini tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga di antara keistimewaan bulan Ramadan, kata Nabi SAW, bahwasanya di bulan Ramadan, kata Nabi, ghulqat abwabu jahannam wa futihat abwabul jannah. Dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia beramal di bulan Ramadan, besar kemungkinan baginya untuk tercatat namanya di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga seorang di bulan Ramadan diperkecil maksiatnya sehingga kecil kemungkinan untuk namanya tercatat di dalam neraka, wal iyadu billah. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala di setiap malam bulan Ramadan, Allah membebaskan sebagian hamba-hambanya dari nerakanya. Allah memblacklist, memblokir sebagian hamba-hambanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang di blacklist oleh Allah dari nerakanya. Maka ini hadis yang sahih membantah sebagian hadis yang tersebar ketika bulan Ramadan.
bahwasanya syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, yang sering disampaikan oleh sebagian orang. Katanya bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirannya adalah pembebasan dari neraka. Ini hadis secara riwayat munkar atau dhaif. Namun demikian juga secara isi atau matanya bertentangan dengan hadis yang tadi, bahwa bulan Ramadan di setiap malamnya itu pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keistimewaan bulan Ramadan bahwasanya sufi wa suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin memperkecil seseorang untuk bermaksiat kepada Allah dan semakin memperbesar seseorang untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal. Namun kita dapat di ma'asyiral muslimin, muncul pertanyaan dari sebagian kita, kalau setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan, lantas kenapa kita dapati masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Masih ada orang-orang yang tidak menjalankan puasa Ramadan, masih ada orang-orang yang meninggalkan sholat dan melaksanakan maksiat-maksiat lain di bulan Ramadan. Katanya setan dibelenggu. Maka ada banyak jawaban dari para ulama. Di antaranya yang pertama, bahwa yang dibelenggu adalah maradatul jin atau maradatul syayatin, yaitu setan-setan yang senior. Adapun setan-setan yang kecil, yang kerucu-kerucu, masih dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kalah dengan setan yang kecil, menunjukkan betapa lemahnya keimanan orang tersebut. Demikian juga yang kedua di antara pendapat para ulama, kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Karena namanya maksiat bukan hanya dari faktor eksternal, namun faktor internal dalam diri manusia itu juga potensi untuk melaksanakan kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya hawa nafsu seseorang, jiwa seseorang itu memerintahkan dia untuk berbuat asu', berbuat keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kita. Kemudian yang ketiga, di antara pendapat ulama, kenapa masih ada kemaksiatan-kemaksiatan? Karena yang dibelenggu hanyalah setan dari kalangan jin. Sedangkan setan-setan dari kalangan manusia masih dibebaskan, masih berkeliaran, masih bergentayangan di atas muka bumi ini. Emang ada setan dari manusia? Nah, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan setiap nabi punya musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Maka syaitan adalah sifat bagi setiap makhluk yang menyeru, mengajak manusia kepada kesesatan, mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kemaksiatan. Itu adalah syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan bukan hanya dari syaitan dari kalangan jin, namun juga dari kalangan manusia. Kemudian keistimewaan berikut dari bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun firman-Nya yang mulia, kalamnya yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah pilih bulan Ramadan karena keistimewaan bulan Ramadan tersebut. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, menunjukkan keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian juga berkaitan dengan puasa. Betapa puasa adalah amalan yang istimewa, amalan yang spesial. Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, "Kullu amali bani Adam lahu." Semua amal-amal manusia itu untuknya sendiri. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya langsung. Yadahu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan syahwatnya demi untukku. Ada banyak penjelasan dari para ulama apa maksudnya puasa adalah ibadah untuk Allah, ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah yang kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadah kita, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa puasa kok menjadi ibadah yang spesial? Sampai-sampai Allah mengatakan puasa itu pasti untukku. Jawabannya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir atau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, beliau menjelaskan bahwasanya puasa adalah ibadah yang khusus untuk Allah karena puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain bisa kemasukan riya, sedangkan puasa tidak bisa kemasukan riya. Karena puasa adalah ibadah yang gak kasat mata. Anda lihat di masjid ini, tadi ada yang berdiri melaksanakan sholat, kita tahu dia sedang melaksanakan sholat. Tadi ada yang memegang mushaf, kita tahu dia sedang membaca Al-Quran. Namun siapa yang tahu hari ini dia sedang berpuasa? Tidak ada ciri khusus yang membedakan antara puasa dengan tidak puasa. Maka seorang ketika berpuasa, benar-benar puasanya ini dia khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketika puasa, kita punya banyak waktu untuk kita batalkan puasa dengan makan dan minum. Kita masuk ke kamar, kemudian kita dihidangkan dengan makanan dan minuman yang banyak. Kita makan dengan sepuasnya, kita minum dengan sepuasnya. Kemudian kita keluar menampakkan diri sebagai orang yang berpuasa. Bisa kita lakukan. Namun kenapa tidak kita lakukan? Padahal kita masuk kamar, tidak ada orang yang menyaksikan. Tidak ada siapapun yang menyaksikan kita makan dan minum. Namun kita tetap menjaga puasa. Anehnya kita tetap menjaga puasa tersebut. Kita tidak menyentuh makanan dan minuman tersebut. Karena semua ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, puasa sebagaimana Nabi SAW menyebutkan keutamaannya, bahwa kata Nabi, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la khuluqu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk." Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada wangi kasturi atau wangi misik. Hadis ini kata para ulama, maksudnya adalah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Di akhirat kelak Allah menjadikan mereka memiliki bau mulut yang harum, lebih harum daripada kasturi. Ini balasan di akhirat, bukan balasan ketika di dunia. Di mana Allah Azza wa Jalla ketika di akhirat Allah membanggakan sebagian hamba-hambanya. Seperti misalnya para muadzin di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, kata Nabi SAW, "Innal muadzzinina aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Sesungguhnya para tukang-tukang adzan Allah banggakan dengan mereka dipanjangkan lehernya pada hari kiamat. Demikian juga seorang yang mati dalam kondisi dia sedang berihram, baik untuk haji ataupun untuk umrah. Kata Nabi SAW, "Fa innahu yub'atu yaumal qiyamati mulabbiya." Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertalbiyah di hari kiamat, labbaik Allahumma labbaik. Demikian juga orang yang syahid dibangkitkan oleh Allah dengan luka-luka yang masih ada di sekujur tubuhnya, namun mengeluarkan bau yang harum. Demikian orang yang berpuasa. Bahwasanya Allah mengistimewakan mereka. Allah pamerkan orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat dengan mulut yang lebih harum, bau mulut yang lebih harum daripada kasturi. Ini semua ma'asyiral muslimin membutuhkan keimanan. Kalau kita seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu kita akan mengejar keutamaan-keutamaan tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kita kesehatan dan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, maka hendaklah kita menjadikan bulan Ramadan tahun ini berbeda, lebih baik daripada bulan Ramadan yang kemarin. Karena tidak ada jaminan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Jangankan tahun yang akan datang, bulan Ramadan besok tidak ada satupun di antara kita yang dijamin bisa berjumpa dengan bulan Ramadan beberapa hari ke depan. Maka kalaupun kita dijadikan oleh Allah, diberi
nikmat oleh Allah, berjumpa dengan bulan Ramadan, maka perbaiki kualitas puasa kita, perbaiki kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang ketika puasa, dia hanya memperhatikan sisi pembatal-pembatal puasa. Dia mengatakan, yang penting saya nggak makan, yang penting saya nggak minum, yang penting saya tidak berjima, maka selesai, itu puasa saya. Namun matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, lisannya tidak berpuasa. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, fa'ida sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal mahali. Apabila engkau berpuasa, maka puasakan juga telingamu, puasakan juga penglihatanmu, puasakan juga lisanmu dari dusta-dusta atau dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Dan jangan kau jadikan hari puasamu dengan hari ketika kau tidak berpuasa, jangan dijadikan sama. Harus ada perbedaan antara kondisi ketika kita berpuasa dengan kondisi ketika kita tidak berpuasa. Berapa banyak orang-orang yang betul dia nggak makan, nggak minum, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, namun hari-hari puasanya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul itu tidak membatalkan puasa, namun itu bisa menjadikan pahala puasa tergerus sedikit demi sedikit sampai dia habis, tidak menyisakan apapun kecuali lapar dan haus. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hari-hari puasa diisi dengan nonton TV, nonton drama-drama, nonton sinetron-sinetron, atau diisi dengan mendengarkan musik seharian. Ketika ditegur, ketika diingatkan, dia beralasan, toh ini tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Namun apakah kau tidak sayang? Laparmu dan hausmu tidak ada pahala apapun yang memberatkan timbanganmu di akhirat kelak. Tentu seorang muslim dia tidak akan mau demikian. Laparnya tidak mendapatkan manfaat balasan sedikit pun di akhirat kelak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Minta taufik kepada Allah, minta hidayah kepada Allah agar kita dimudahkan untuk memaksimalkan diri di bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal saleh kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu li salatikum yarhamukumullah.